Selanjutnya adalah iktisal minal janabah qabla al-fajr. Disukai adalah bagi mereka yang junub, yang harus mandi wajib, untuk supaya dia mandi wajibnya sebelum fajar. Ini disukai ya, disukai. Seorang yang junub ya, sebelum datang waktu fajar, waktu subuh, dia mandi wajib dulu. Tapi kalau misalkan seseorang nggak sempat mandi wajib sebelum waktu fajar, itu nggak masalah, puasanya nggak terganggu. Cuma ini disukai, disunahkan, lebih baik adalah mandi wajib sebelum itu dulu, sebelum datang waktu berpuasa. Wajib kita berpuasa, mandi wajib dulu. Tapi kalaupun seorang nggak mandi wajib sebelum itu, tetap dia berpuasa, puasanya nggak akan batal. Begitu juga seorang wanita yang misalkan sudah berakhir masa haidnya sebelum subuh, dia tidak sempat mandi wajib, ya, dia berpuasa untuk hari itu, tapi sudah azan subuh, dia belum sempat kemas-kemas untuk mandi wajib karena harus masak dan yang lain, misalkan jam 6 baru bisa mandi, misalkan untuk sholat, itu nggak masalah, ya, puasanya sah, puasanya sah. Cuma disukai lebih baik mandi dulu sebelum sampai waktu fajar untuk kita memulai puasa. Itu disukai demikian. Nah, jadi ini supaya jelas, karena banyak sekali pertanyaan dari orang-orang tentang masalah kapan harus mandi wajib. Ada yang bilang kalau enggak mandi wajib saat mulai berpuasa, puasanya enggak sah, seperti sholat tidak sah. Nah, enggak demikian. Beda antara puasa dengan sholat, ya. Nah, begitu adanya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Karena puasa itu tidak disyaratkan orang harus berwudu. Tapi kalau sholat harus berwudu, ya. Puasa tidak harus berwudu. Nah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Falah, Kota Sigli, PD, Aceh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita kembali di subuh yang mulia ini. Kita memulai hari kita dengan solat bersama di masjid. Seindah-indah hari kita dalam hidup adalah pada saat kita memulai hari kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai aktivitas kita dengan ibadah sebelum aktivitas-aktivitas lain kita kerjakan. Mudah-mudahan hari kita ini diberkahi oleh Allah, selalu dalam kebaikan, dan juga masa depan kita ke depan akan lebih baik selalu dengan kita mulai agenda hidup kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita membahas tentang puasa Ramadan untuk persiapan kita bulan Ramadan. Insyaallah Kamis depan, kalau Allah berikan kesempatan, umur panjang, kesehatan kita semua, kita akan masuk dan kita akan melaksanakan puasa Ramadan insyaallah taala. Kami doakan kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk berpuasa, beribadah semaksimal mungkin pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti di akhir penghujung daripada majlis kita akan menyaksikan isyhar syahadah, yaitu isyhar syahadah salah seorang saudara kita yang akan mengisyharkan syahadah beliau masuk Islam. Beliau datang dari Majalengka khusus kemari ya untuk belajar tentang Islam, dan akan kita dengarkan insyaallah taala isyhar bersama syahadah beliau memeluk agama Islam yang sebelumnya agama Katolik. Beliau sudah hadir bersama kita di masjid, alhamdulillah rabbil alamin. Maka nanti mari sama-sama kita menyaksikan, mendengarkan kesaksian bahwa beliau memeluk agama Islam dan beliau menjadi saudara kita bersama insyaallah taala.
Uh, kita lanjutkan membahas tentang apa adab-adab dan sunnah yang kita kerjakan untuk di dalam bulan puasa Ramadan nantinya. Pada pertemuan yang lalu sempat kami sampaikan, yang pertama adalah makan sahur dan adab-adab berkenaan dengan makan sahur. As-sahur yaftahsin, as-sahur ya, al-akl. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasahharu fa inna fis sahuri barakah wal hikmah min istihbabis sahur at-taqawi ala shaumi. Ya. Jadi pada bulan Ramadan kita saat berpuasa kita disunnahkan, disukai untuk sebelum puasa makan sahur dulu, yaitu makan di waktu sahur. Makan di waktu sahur adalah makan di waktu mulai dari tengah malam, lewat tengah malam sampai sebelum azan subuh, ya. Itu adalah saatnya kita makan sahur. Tetapi sunnahnya sahur itu diakhirkan, ya. Diakhirkan, walaupun waktu sahur itu, waktu kita makan sahur dari setelah tengah malam, itu sudah masuk waktu sahur. Tapi sunnahnya adalah kita akhirkan sahur itu sampai mendekati daripada fajar. Nah, itu sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi berkata, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena pada makan sahur itu ada berkahnya. Berkahnya paling kurang kita pahami adalah memperkuat kita untuk puasa di siang hari, ya, karena lama kita tidak makan dan tidak minum, maka makan sahur itu memperkuat, memberikan tenaga kepada kita untuk berpuasa. Tapi catatannya adalah jangan dipikir syarat puasa itu makan sahur, bukan. Puasa tidak disyaratkan makan sahur, tapi disukai makan sahur. Kalau seseorang enggak makan, enggak minum di waktu sahur, datang waktu wajib puasa ketika azan subuh sudah mulai, maka dia wajib puasa pada hari itu. Enggak ada istilah bahwa saya tidak puasa hari ini karena enggak sempat sahur. Enggak ada. Tidak ada istilah demikian. Wajib kita berpuasa pada hari itu, walau bagaimanapun keadaan kondisi kita. Yang penting sudah kita niatkan di malam hari untuk puasa bulan suci Ramadan. Udah itu. Ya. Jadi wajib kita berpuasa. Ini adalah sunnah yang disukai untuk kita lakukan sebelum kita makan sahur. Itu saja. Wa yahsul fadlu sahur bi katsiril ma'kul wa qaliluhu wa bil ma'. Jadi makan sahur itu, ya, walau dengan satu teguk air atau dengan sedikit makanan atau banyak makanan, itu masuk sahur juga. Jadi cuma sempat minum segelas air, panai hanam tumai pajoh busau. Cuma enggak sempat makan sahur, cuma sempat minum saja. Minum itu sudah sahur juga. Ya, minum satu gelas air juga sudah dianggap sahur itu sendiri. Kemudian disukai dalam kita makan sahur itu adalah untuk kita mengakhirkan waktu sahur, dan Nabi mengatakan la tazalu ummati bi khair ma ajalul iftar wa akharus sahur. Nabi mengatakan bahwa umatku ini senantiasa baik-baik saja selama mereka mengakhirkan makan sahur, mempercepat, mensegerakan berbuka pada saat waktu berbuka, dan mengakhirkan makan sahur. Makan sahur diakhirkan, ketika waktu berbuka disegerakan. Itu kata Nabi, umatku akan senantiasa baik kalau seandainya perilaku mereka seperti itu. Apa hubungannya antara umat Nabi baik-baik saja kalau mereka menjaga sahur diakhirkan, kemudian iftar ketika atau buka puasa ketika datang waktunya disegerakan? Apa hubungannya? Ya. Setidaknya kita pahami, orang yang melakukan seperti ini itu orang memiliki kejiwaan normal. Kejiwaan normal, tidak berlebihan. Orang yang ilun pokoknya orang yang merasakan bahwa dia ingin dengan puasa itu mengazab dirinya biar lapar. Jadi makan sahur
lebih cepat sehingga lama dia merasa lapar. Buka puasa juga lama biar dia menyiksa dirinya. Ini tidak normal orang. Orang-orang yang seperti ini akan muncul pikiran-pikiran yang aneh. Ya, pikiran yang aneh. Tidak normal. Tapi orang yang sahur diakhirkan demi supaya tidak lemah tubuhnya, supaya kuat. Kemudian ketika sudah waktu berbuka, laparlah. Ya minum, cepat makan gitu. Itu stabil. Kejiwaannya itu normal. Pikiran yang lahir dari dia juga adalah enggak macam-macam. Tapi orang yang berlebihan, pokoknya poh azab roh, gimana demi untuk ibadah, tapi azab yang berlebihan, mengazab dirinya, menyiksa dirinya dengan cara makna ibadah itu akan melahirkan orang pikiran juga aneh. Hai terima lego pikiran. Yang pikiran itu yang bisa untuk dirinya saja. Orang lain hanya pikir pikiran kayaknya. Kalau kebiasaan seperti ini, makanya Nabi hubungkan antara orang yang ya kalau lapar dia ingin segera makan, ya kalau ngantuk ingin segera tidur, ya pada sesuatu yang normal seperti itu baik kata Nabi, itu bagus. Umatku kalau mengakhirkan sahur ketika lapar ingin segera berbuka, itu bagus, baik, masih baik, normal, stabil itu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam Islam seperti itu. Islam tidaklah dengan ibadah ini menyiksa diri, enggak. Allah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr kata Allah. Allah dalam Al-Quran firmankan, Allah menginginkan kemudahan bagimu, tidak menginginkan kesusahan. Jadi puasa itu saja Allah tahu kita sulit, kita susah. Maka oleh karena itu akhirkan sahur dan segerakan berbuka. Begitu. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah ya. Kemudian adab juga adalah tarkul hujr minal kalam kasyatmi wal kadhibi wal ghibah wan namimah wa saunun nafsi an syahwan kan nazar ila nisa wa sima'ul ghina. Nah, jadi di dalam kita berpuasa kita jaga adab. Di antara adabnya adalah adab berpuasa ini tinggalkan hal-hal yang tidak berguna selama kita berpuasa dan selama bulan suci Ramadan. Di antaranya bukan cuma tidak berguna ini, di antaranya adalah dosa juga. Hal-hal yang sifatnya dosa seperti kita saling memaki, mencela, kemudian berbohong, ya. Berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dilarang di dalam agama kita, jauhi sama sekali pada bulan suci Ramadan, pada saat kita berpuasa, apalagi kemudian setelah kita berpuasa. Itu adalah training bagi kita. Bulan suci Ramadan kita betul-betul manusia yang seutuhnya seperti diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar dari mulut kita yang baik-baik, tidak ada celaan terhadap orang lain, tidak ada rencana memfitnah, menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain. Bulan Ramadan saat kita berpuasa, jauhi itu saudaraku yang dimuliakan Allah, sebagai latihan untuk pembiasaan kemudian. Jadi seorang muslim dengan datangnya bulan Ramadan itu, dari mulutnya tidak ada yang menyakiti hati orang lain. Dari apa yang dia dengar, apa yang dia ucapkan dari mulutnya, enggak ada yang menyakiti saudaranya, siapapun saudaranya itu, baik sama-sama Islam atau non muslim sekalipun. Tidak boleh mencela, tidak boleh berbohong, tidak boleh untuk memfitnah atau menceritakan kejelekan saudaranya pada saat saudaranya tidak bersama dengan dia. Kan sering mudah kadang ya, dengan kalau sama-sama duduk kita enggak bicarakan kejelekan orang di depan kita, tapi pada saat orang itu enggak bersama dengan kita, mulai cerita, oh enggak beres si fulan, enggak beres ini, hana butoynya, enggak benar ini, enggak benar itu, kamu tahu enggak gimana dia orangnya. Islam tidak mengizinkan seseorang menceritakan kejelekan orang lain ketika orang tidak bersama dia. Kalau kita tahu tentang kondisi tidak baik tentang dia, ya sudah, diam saja ya. Tidak sedang kita menghakimi orang lain. Bulan Ramadan, jauhi kebiasaan seperti itu. Juga perkara-perkara yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Ngobrol hal-hal yang biasa hari-hari, yang hana guna dan bermanfaat, enggak bermanfaat, bulan Ramadan tinggalkan itu. Mungkin biasa kita ngobrol di kedai kopi,
Kalau bukan bulan Ramadan, ya panjanglah kita ngobrol di kedai kopi, kita buat cerita masing-masing, kita ada 4, masing-masing punya topik sendiri-sendiri, kita berempat ngomong di situ. Ada 4 orang sama dengan 4 jam, masing-masing topik masing-masing. Tapi bulan Ramadan itu bukan masa, kalaupun kita enggak ngopi, ngobrol apa yang nyan kena gede hidung, itu tidak pantas lagi. Bulan Ramadan enggak begitu. Udah tinggalkan saja, istighfar kepada Allah, minta ampun, perbanyak minta ampun pada Allah, banyak baca Al-Quran, i'tikaf di masjid, duduk di masjid, i'tikaf. Bulan Ramadan disukai kita kalau enggak sibuk di luar, duduk di masjid, i'tikaf, memikirkan tentang diri kita, kemudian kita istighfar, minta ampun pada Allah, berzikir mengingat Allah di masjid. Itu yang diharapkan pada bulan Ramadan kita lakukan bersama. Terkhusus adalah ketika menunggu buka puasa. Ini juga adat di masjid ini. Nunggu buka puasa, pegah haba kem hanam pecap. Kalau begitu enggak usah duduk sama-sama, duduk di sini aja dulu. Ya, udah di depan makanan, kemudian pegah haba krekro macam pegah haba, ya. Banyak istighfar ketika kita mau berbuka puasa. Ya, masa-masa akan banyak diistijabah doa. Ya. Bukan pergi berbuka puasa ke masjid adalah untuk ngobrol merupakan pegahaban, ya. Cok Quran nyau ke na yang buka puasa tajuk Quran sapa-sapa baru je buka puasa kiban. Mushaf sapa-sapa bedu yang bagah duk ke makanan, yang cepat duduk depan makanan jok mushaf aja sapa-sapa mayahana weh lagi deh, ya. Je mana yo adat-adat lagi yang payah tak ubah, ya. Yang bagah dua genan mushaf aju, ya. Yang hana dua genan ino hana mentalah, ya. Ya, dah begitu benar, ya. Insyaallah, ya. Jadi perbanyak masa-masa seperti itu. Ya, mari berbuka puasa bersama dengan kita zikir bersama, mengingat bersama, atau i'tikaf di masjid. Jadi yang pergi buka puasa ke masjid bukan berarti bahwa enggak ada bukaan di rumahnya, bukan. Tapi dia ingin i'tikaf di masjid, ingin zikir panjang di masjid, datang waktu solat langsung bisa solat. Begitu maknanya. Nah, begitu kita harapkan saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, selanjutnya adalah iktisal minal janabah qabla al-fajr. Disukai adalah bagi mereka yang junub, yang harus mandi wajib, untuk supaya dia mandi wajibnya sebelum fajar. Ini disukai, ya. Disukai. Seorang yang junub, ya, sebelum datang waktu fajar, waktu subuh, dia mandi wajib dulu. Tapi kalau misalkan seseorang enggak sempat mandi wajib sebelum waktu fajar, itu enggak masalah, puasanya enggak terganggu. Cuma ini disukai, disunahkan, lebih baik adalah mandi wajib sebelum itu dulu, sebelum datang waktu berpuasa. Wajib kita berpuasa, mandi wajib dulu. Tapi kalaupun seorang enggak mandi wajib sebelum itu, tetap dia berpuasa, puasanya enggak akan batal. Begitu juga seorang wanita yang misalkan sudah berakhir masa haidnya, sebelum subuh dia tidak sempat mandi wajib, ya. Dia berpuasa untuk hari itu, tapi sudah azan subuh, dia sebelum sempat kemas-kemas untuk mandi wajib karena harus masak dan yang lain, misalkan jam 6 baru bisa mandi, misalkan untuk solat, itu enggak masalah, ya. Puasanya sah. Cuma disukai, lebih baik mandi dulu sebelum sampai waktu fajar untuk kita memulai puasa. Itu disukai demikian. Nah, jadi ini supaya jelas, karena banyak sekali pertanyaan dari orang-orang tentang masalah kapan harus mandi wajib. Ada yang bilang kalau enggak mandi wajib saat mulai berpuasa, puasanya enggak sah, seperti solat tidak sah. Nah, enggak demikian. Beda antara puasa dengan solat, ya. Nah, begitu adanya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Karena puasa itu tidak disyaratkan orang harus berwudu. Tapi kalau solat harus berwudu, ya. Puasa tidak harus berwudu. Nah. Kemudian tarkul hijamah, ya. Begitu juga, ini saya kedepankan ada hadis Nabi, anna Nabi kana yusbihu junuban min jima'i ghairi ihtilam thumma yaktasil wa yasum.
Riwayat Imam Bukhari, Nabi dikatakan bahwa beliau di waktu subuh pernah junub karena berjima, ya. Kemudian beliau mandi dan puasa. Nah, artinya bahwa ketika subuh ya, masih berjunub, kemudian beliau mandi dan puasa. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian adanya, boleh saja, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, ya dun tanya yang liurun dorman, Nabi misalkan belum sempat mandi wajib sudah subuh, berarti subuhnya terlambat solat, enggak solat di masjid. Ya, hai kasubuh belum mandi wajib, kemudian baru solat dan baru kemudian solat. Jadi hana solat di masjid. Enggak, solat di masjid juga. Cuma waktu solat subuh itu kan ada rentang waktu. Ada rentang waktu. Enggak seperti di kebanyakan tempat kita, begitu azan subuh 5 menit langsung kamat. Ya, baru hanam sembahyang di masjid. Ya. Enggak demikian. Ada maksud tenggang, masa yang menunggu. Para sahabat menunggu Nabi sampai Nabi keluar dari masjid, keluar dari rumah menuju masjid, baru diiqamahkan. Mereka menunggu Nabi. Jadi tetap Nabi solat di masjid. Jadi jangan dipikir, oh menyalakannya jud. Jadi Nabi hendak sembahyang di masjid watanya. Karena apa? Tengah junub kan. Sudah subuh tapi belum mandi lagi. Ya. Kalau kita azan subuh belum mandi, ya selesailah. Karena leh qamat 2 rakaat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kabeh ju. Ya, jadi leh mano ka Sami Allahu liman hamidah. Ya, kemudian terbit dari Honda. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, selesai urusan ya. Alhamdulillah juga ya. Enggak ada masuk tenggang dan mereka menunggu Nabi solatnya.